Oke teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ardi Zekinayov dengan NPM 33220015. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang lembaga sosial. Lembaga sosial dalam sosiologi pendidikan. Nah, dalam pengertian sosiologi, lembaga dapat diartikan sebagai satu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa peranata sosial atau lembaga sosial itu merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Ada juga pendapat lain menurut Kwentrajaningrat. Dia menjelaskan bahwa lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ada juga pendapat menurut Harton. Harton menjelaskan bahwa lembaga sosial merupakan suatu sistem hubungan sosial yang mencangkup nilai-nilai dan aturan tertentu dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga jenis-jenis dari lembaga sosial. Terdapat 5 jenis lembaga sosial. Di antaranya yang pertama lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga ekonomi, yang ketiga ada lembaga politik, yang keempat ada lembaga pendidikan, dan yang terakhir adalah lembaga agama. Dari kelima jenis lembaga ini, fungsi dari lembaga sosial secara umum adalah yang pertama menjaga keutuhan masyarakat, dan yang kedua memberikan pedoman kepada masyarakat. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu jenis dari lembaga-lembaga sosial itu. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu merupakan unit sosial terkecil di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga ini melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadian di dalam masyarakat. Peran keluarga itu sangat penting dalam membina dan membimbing anggota keluarga untuk nantinya bisa beradaptasi dengan lingkungan fisik, sehingga kehidupan bermasyarakat itu bisa menjadi tenang, aman, dan juga tentram. Dalam keluarga itu diatur hubungan antar anggota keluarga, sehingga tiap anggota keluarga itu punya peran dan fungsinya masing-masing. Misalnya peran dari seorang ayah di dalam keluarga. Peran dari seorang ayah adalah menafkahi dan juga mendidik. Kalau dalam peran yang mendidik, seorang ayah perlu yang namanya menjadi contoh, menjadi teladan. Karena biasanya seorang anak akan mengikuti apa yang orang tua mereka lakukan terkait lingkungan luar melalui apa yang mereka temukan di dalam keluarga mereka. Sehingga jika seorang ayah menginginkan agar anak laki-lakinya ini tidak menjadi seorang anak yang perokok, nah tugas dan fungsi dari ayah adalah memberikan teladan gimana seorang ayah harus bisa mencontohkan hal tentang tidak merokok, sehingga anak tersebut juga akan merasa bahwa oh iya, bapak saya tidak merokok dan saya harus ikut, harus meneladani dia karena dia adalah bapak saya. Hal yang menjadi tolak ukur dalam melakukan hubungan di dalam masyarakat. Nah, itu peran dan juga fungsi dari lembaga keluarga. Yang berikut ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Di dalam kehidupan sehari-hari, lembaga sosial ekonomi lahir sebagai usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terkait dengan pengaturan bidang ekonomi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Lembaga ekonomi perlu hadir dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan yang ada pada manusia. Dan pada umumnya, lembaga-lembaga ekonomi yang bisa kita temukan itu memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dan berfungsi dalam
menyiapkan atau menghadirkan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh anggota masyarakat tertentu dalam lingkungan itu. Misalnya kita bisa lihat pada era yang sekarang, era zaman sekarang itu sudah mulai hadir di Kota Keva Manado. Yang saya sendiri rasakan itu ketika ekonomi di Kota Keva Manado ini dihadirkan dengan kehadiran pasar belanja berupa Alfamart dan juga Indomaret yang menyajikan berbagai jenis kebutuhan dalam lembaga keluarga dan juga lembaga masyarakat berupa makanan. Itu merupakan satu lembaga ekonomi yang saya rasa punya peran yang baik dalam satu hubungan bermasyarakat, karena ini merupakan satu jalur dalam memenuhi kebutuhan yang ada dalam lingkup masyarakat. Yang berikut, lembaga politik. Nah, lembaga politik itu merupakan lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik itu merupakan keseluruhan tata nilai dan norma terkait kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bergantung pada hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Lembaga politik ini lebih kepada peraturan-peraturan dan juga peraturan atau norma yang ditetapkan dalam suatu lingkup masyarakat, sehingga lembaga politik ini memiliki fungsi dalam memberikan pedoman sehingga bisa terwujudnya suatu lingkungan masyarakat yang aman dan juga tentram. Kekuasaan itu selalu ada dalam setiap masyarakat yang sederhana maupun kompleks. Jadi pada umumnya kekuasaan tertinggi ada di organisasi tertinggi yang disebut negara. Yang berikut, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan perannya itu untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dan juga dengan lingkungan hidup sekitar. Nah, lembaga pendidikan itu merupakan institusi sosial yang juga menjadi agen sosial setelah lembaga keluarga. Jadi lembaga pendidikan itu bertugas dalam mengenalkan kehidupan bermasyarakat yang lebih luas kepada anak. Ada 3 jenis lembaga pendidikan. Yang pertama itu lembaga pendidikan yang bisa berasal dari sekolah atau institusi, itu disebut lembaga pendidikan formal. Yang berikut ada lembaga pendidikan yang berasal dari lingkungan masyarakat atau kehidupan masyarakat sekitar, itu disebut sebagai lembaga pendidikan non formal. Dan juga ada lembaga pendidikan yang berasal dari keluarga atau yang kita kenal dengan lembaga pendidikan informal. Selanjutnya kita akan masuk kepada lembaga yang terakhir, yaitu lembaga agama. Nah, dalam lembaga agama itu ada sistem keyakinan dan juga praktik keagamaan di dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Pada dasarnya, agama adalah aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Agama itu merupakan lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Nah, hadirnya lembaga agama ini merupakan satu hal yang penting, karena di dalam lembaga ajaran keagamaan itu mengajarkan tentang perilaku, tentang suatu perbuatan yang baik. Setiap agama mengajarkan tentang bagaimana cara bertindak atau berperilaku baik kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga lembaga agama memiliki peran yang sangat penting dalam lingkup masyarakat. Agama itu menjadi pelopor menciptakan tata tertib sosial di masyarakat, sehingga pendidikan agama itu menuntun individu berperilaku baik. Kesimpulan dari semuanya ini adalah hubungan dari
kelima jenis lembaga tersebut. Jadi kalau kita mau lihat secara garis besar, secara keseluruhan hubungan antara lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga keluarga, dan juga lembaga ekonomi itu memiliki satu hubungan yang erat, di mana lembaga-lembaga ini tidak bisa dipisahkan dalam satu negara, dalam satu bentuk pemerintahan negara, karena di dalam satu negara memerlukan adanya agama, memerlukan adanya pendidikan, memerlukan adanya keluarga yang berperan dalam mendidik setiap anggota-anggota keluarga, dan memerlukan suatu politik dalam mengatur sistem kehidupannya. Karena itu, lembaga-lembaga ini memiliki satu tugas dan pokok fungsi yang sama, yaitu adalah untuk mensejahterakan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan fungsi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa mereka memiliki fungsi yang sama dalam menjadi pedoman dalam perilaku bermasyarakat, dan juga dapat menjadi sumber dari terbentuknya keamanan dan kenyamanan di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Jadi mungkin sekian saja penjelasan yang bisa saya berikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan kalimat dalam penjelasan saya. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih.